Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada pagi hari ini, di pertemuan pertama ini kita akan belajar bersama di kelas 6 dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema ke-1, tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran 1 ini coba kita perhatikan. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Amati gambar berikut. Nah, di bawah ini adalah gambar aktivitas manusia dan beberapa hewan. Ada Pak Tani yang sedang membasmi hama, ada Bu Tani yang sedang memanen wortel, kemudian ada hewan yang sedang makan rumput, kemudian ada anak-anak yang sedang bermain di bawah pohon yang rindang sekali. Oke, kita lanjut. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: pertama, sumber energi bagi manusia. Jadi apa yang kita makan akan menghasilkan energi. Buah-buahan, sayur-sayuran, nasi yang kita makan menghasilkan energi untuk kita beraktivitas setiap hari. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi dalam makanan yang kita makan ada banyak sekali vitamin yang terkandung di dalamnya. Sumber oksigen untuk bernafas. Nah, tumbuhan ini mengeluarkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan pemerindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Karena sumber kehidupan ini, maka tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak ada sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Jadi tumbuhan ini sangatlah penting anak-anak bagi kehidupan kita. Jadi dengan adanya tumbuhan kita dapat makan, dapat memenuhi kebutuhan, menjadi sumber energi, adanya sumber oksigen untuk kita bernafas. Nah, setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, ini adalah tumbuhan jagung ya. Ini adalah proses jagung tumbuh dari biji jagung hingga dewasa. Bagaimana jagung berkembang biak?
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Bunga jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dinamakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai perkembangbiakan jagung. Tulislah ide pokok dari informasi dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Masih ingatkah kalian pelajaran sebelumnya? Ide pokok atau gagasan utama yaitu ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Perlu kalian ingat jenis-jenis ide pokok dalam sebuah paragraf. Ada paragraf deduktif. Nah, ide pokoknya terletak di awal paragraf. Biasanya di awal itu berarti di kalimat pertama paragraf. Ada paragraf induktif. Ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Ya. Kemudian ada paragraf campuran, ide pokoknya terletak di awal dan di akhir. Nah, sedangkan paragraf deskriptif, ide pokoknya ini semua merupakan ide pokok. Jadi tersebar ya anak-anak. Ini kita hanya mengulas pembelajaran di kelas 4 dan 5. Jadi Ibu mengingatkan kembali. Nah, dari paragraf pertama tadi kita dapat simpulkan bahwa ide pokoknya adalah jagung adalah salah satu makanan pokok
di Indonesia. Paragraf kedua, perkembangbiakan jagung dengan biji. Paragraf ketiga, bunga jagung. Paragraf keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf terakhir, pemanfaatan jagung untuk manusia. Anak-anak, ibu ingatkan lagi untuk kalian mendownload buku tematik di Play Store, buku kelas 6 tema 1. Nah, ini memudahkan kalian untuk belajar. Jadi kalian nanti di rumah ya, setelah menyimak video ini silahkan dibuka melalui aplikasi Play Store, diinstal dulu. Setelah itu dibuka halaman 2 mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Nah, di sini sudah Ibu bantu untuk bagaimana sih cara mencari ide pokok. Nanti kalian pelajari ya setelah ini. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pohon jagung yang lain. Ketika itu telah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Ingat, perkembangbiakan ini disebut generatif. Oke, masih ingatkah kamu tentang perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 macam anak-anak? Di kelas sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Nah, perkembangan biakan itu ada 2. Perkembangbiakan vegetatif yaitu tidak melalui perkawinan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan. Nah, bunga jagung ini melakukan perkembangbiakan generatif yaitu melalui proses perkawinan, yaitu dari tepung sari tadi yang terbawa oleh angin kemudian menempel di kepala putik. Nah, itu terjadinya suatu proses perkawinan anak-anak. Jadi perkembangbiakan pada bunga jagung itu disebut perkembangbiakan generatif. Nah, amati gambar bagian-bagian bunga berikut. Di situ ada mahkota. Mahkota itu yang indah sekali ya. Kemudian ada benang sari. Itu benang sari sudah ditunjukkan dalam gambar ya. Iya. Kemudian ada kepala sari. Kemudian ada tangkainya. Ada kepala putik. Kemudian ada tangkai putik. Nah, di dalamnya itu ada bakal biji. Kemudian di bawahnya bunga itu ada kelopak. Kemudian ada dasar bunga dan ada tangkai bunga. Kita lanjut. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari. Itu sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji terus berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah.
Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, ini ada gambar bunga ya anak-anak, coba diperhatikan dengan baik-baik. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional di Malaysia sana ya. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, jadi karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di beberapa negara tetangga. Seperti bunga sepatu ada di Malaysia dan Indonesia. Bunga kamboja ada di Indonesia dan di Laos. Selanjutnya, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Ingat anak-anak, apa namanya? ASEAN. Berikut adalah 10 negara ASEAN. Ya, ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei ya anak-anak, ada 10 negara. Nah, coba perhatikan anak-anak. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Pada tahun 1967, ingat 1967 atau 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Ingat, pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. 5 negara anggota pertama ASEAN. Pertama, Indonesia. Ada di situ oleh Adam Malik. Kemudian Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Kemudian ada Thailand yaitu Tanat Koman, Singapura S. Rajaratnam, dan Filipina yaitu Narcisco Ramos. Bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik demi kemajuan semua anggotanya. Manfaat yang dirasakan anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang bergabung. Nah, berikut ini anak-anak urutan waktu bergabungnya. Yang pertama, 8 Agustus 1967 yaitu 5 negara pendiri, yaitu apa tadi? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian 7 Januari 1984 ada Brunei Darussalam. Kemudian tanggal
28 Juli 1995 Vietnam, kemudian 23 Juli 1997 ada Laos dan Myanmar, kemudian terakhir 30 April 1999 yaitu Kamboja. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, di sini yang pertama Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, kampung ini sempat menjadi pusat pemerintahan. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya orang Melayu. Dalam percakapan menunjuk tangan dianggap kasar. Secara tradisional mereka tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepas sepatu adalah kebiasaan sebelum masuk rumah. Selanjutnya yaitu Malaysia. Patung Dewa Murungga terletak di Batu Caves. Gua merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Memiliki kota yang bernama Georgetown yang terdaftar di UNESCO World Heritage yang terletak di Pulau Penang. 3 kaum utama Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisional dipengaruhi budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Selanjutnya yaitu Filipina. Budayanya hasil perpaduan budaya barat dan timur. Kehidupan dipengaruhi budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Filipina. Dan bahasa Inggris adalah bahasa pengantarnya. Bahasa pengantar ini adalah bahasa untuk urusan perdagangan dan pergaulan ya anak-anak. Ada 8 dialek utama yang digunakan, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, kemudian Waray, Pampango, dan Pangasinense. Jabatan tangan adalah bentuk salam yang paling sering digunakan. Nah, di sini ada tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Nah, tarian Tinikling ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi anak-anak. Ini gambarnya. Contoh tarian tinikling ya anak-anak. Selanjutnya yaitu Kamboja. Tarian Apsara lahir pada tahun 2000 lalu ya. Relief tarian dijumpai di bangunan keagamaan di sana. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Nah, pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya yang bertujuan menjaga dari roh jahat dan pembawa keberuntungan. Makanan terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Nah, ini kita sering jumpai juga ya di Indonesia, ada cha kangkung. Nah, itu berarti berasal dari budaya serapan dari Kamboja. Menggunakan bahasa sana ya, cha. Cha itu berarti tumisan. Oke, selanjutnya kita akan belajar negara Myanmar. Myanmar disebut dengan negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci di Buddha di sana ya anak-anak. Mayoritas penduduknya keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisionalnya adalah longyi, yaitu mirip sarung. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi berbahan dari kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Nah, selanjutnya yaitu Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional di sana.
Anak-anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Áo Dai adalah baju khas Vietnam. Topi camping banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek. Dingklek yaitu kursi yang sangat pendek anak-anak. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di sana anak-anak. Kemudian Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah takau. Nah, olahraga takau ini seperti apa sih? Nah, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Nah, kalau di Indonesia ini sering kita sebut permainan bola takraw ya anak-anak. Kemudian, tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha di sana. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan. Nah, makannya ini menggunakan tangan secara langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Niau, yang artinya anak keturunan nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah dikenal dengan nama Saibat. Nah, para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat dan mayoritas di sana beragama Buddha ya anak-anak. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Menurut mitos, Singapura dahulu adalah kampung ikan bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi ya, Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat memilih jalan kaki anak-anak kemana-mana itu. Hal ini disebabkan harga kendaraan, mobil, dan bahan bakarnya itu sangat mahal di sana. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Selanjutnya kita akan membahas yaitu Thailand. Thailand adalah salah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Jadi, satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah Eropa itu adalah Thailand. Thailand dalam bahasanya yaitu Thai adalah Pratet. Thai artinya tanah kebebasan. Kemudian Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea yang disajikan dengan dingin ya anak-anak. Jadi banyak sekali kemiripan antara Indonesia dan beberapa negara tetangga.
Oke, kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung dan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan yang berbentuk kepulauan itu ada Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei. Nah, sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Oke, anak-anak, pembahasan materi hari ini cukup sekian. Ini untuk pemanasan saja, kita pengenalan mengenai tadi ada materi tentang mencari ide pokok ya, mencari gagasan utama. Masih ingatkah kalian tentang cara mencari gagasan utama? Kemudian jenis-jenis paragraf ada induktif, deduktif, kemudian campuran dan deskriptif. Kemudian kalian juga belajar mengenai perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu ada 2, vegetatif dan generatif. Kemudian kalian juga belajar mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kemudian kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, di pembelajaran berikutnya kita akan bahas lagi lebih jauh. Oke, semangat belajar. Ada kurang lebihnya, ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.